Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa alihi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran tokoh penyebar Islam di Indonesia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang beranggota Naila Salsabila Putri, Najwa Nabila, Princes Valeska Hasnasabila, Rafli Abdul Malik Saputra. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelapor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Ia sempat menuntut ilmu agama di Mekah. Kembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka tempat pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar. Kisah tempat pengajian ini diuraikan buku seri pertama Intelektual Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren, terbitan Diva Pustaka Jakarta. Bulannya ditulis buku itu. Lokasi ini berupa sebidang tanah kosong yang masih berupa hutan belukar. Pemberian Sultan Ahmad Allah, penguasa Banjar saat itu, Syekh Arsyad menyalap tokoh tersebut menjadi sebuah penampungan yang di dalamnya terdapat rumah tempat pengajian, perpustakaan, dan asrama para santri. Pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, di tempat ini juga dijadikan pusat pertanian. Syekh Muhammad Arsyad bersama beberapa guru dan muridnya mengolah tanah di lingkungan ini menjadi sawah yang produktif dan kebun sayur, serta membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Tidak sebatas membangun sistem pendidikan model pesantren, Syekh Muhammad Arsyad juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum dari perkotaan hingga daerah terpencil. Kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran untuk menambah pengetahuan agama dalam masyarakat. Dalam menyampaikan ilmu, Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya 3 metode. Ketiga metode itu satu sama lain saling menunjang, selain dengan cara bilhal, yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pengajaran dengan cara bil lisan dan bil kitabah. Metode bil lisan dengan mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa disaksikan diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat, maupun handai taulan. Sedangkan metode bil kitabah merupakan bakatnya di bidang tulis-menulis. Dari bakat tulis-menulisnya lahir kitab-kitab yang menjadi pegangan umat. Kitab-kitab itulah ia tinggal setelah Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada 1812 Masehi di usia 105 tahun. Karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Raghibin, Al-Qaulul Mukhtasar, di samping kitab Ashuluddin, kitab tasawuf, kitab nikah, kitab farid, dan kitab Hasiyah Fathul Jawad. Karyanya paling monumental adalah kitab Sabilal Muhtadin yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara, tapi juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani, Thailand Selatan. Anak cerdas dari Lok Gabang, sekali waktu Sultan Kerajaan Banjar, Sultan Tahmidullah, berkunjung ke kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Tiba kampung Lok Gabang, ia terkesima melihat lukisan yang indah. Setelah bertanya, dia mengetahui pelukisnya bernama Muhammad Arsyad.
Seorang anak berusia 7 tahun tertarik dengan kecerdasan dan bakat anak kecil itu. Sultan berniat mengasuhnya di istana. Mulanya, Abdullah dan Siti Aminah, kedua orang tuanya Arsyad, enggan melepas anak sulungnya itu. Tapi, atas pertimbangan masa depan, isi buah hati, keduanya pun menganggukkan kepala. Di istana, Arsyad kecil bisa membawa diri, selalu menunjukkan keluruhan budi pekertinya. Sifat-sifat terpuji itu membuat ia disayangi warga istana. Bahkan, Sultan memperlakukannya seperti anak kandung. Beranjak dewasa, Arsyad dikawinkan dengan Bajut, seorang perempuan yang soleh. Ketika Bajut tengah mengandung anak pertama, terlintas di benak Arsyad untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Sang istri tidak keberatan demi niat suci suami, meski dengan perasaan berat. Setelah mendapat restu Sultan, Arsyad berangkat untuk mewujudkan cita-citanya. Begitulah sepenggal kisah perjalanan hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar kelahiran Lok Gabang, Martapura 19 Maret 1710. Ia adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak rujukan hukum fikih di Asia Tenggara. Perdalam ilmu agama di Tanah Suci. Arsyad perdalam ilmu agama guru-gurunya antara lain Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hassani Al-Madani. Namanya terkenal di Mekah karena kelulusan ilmu yang dimiliki, terutama ilmu qiraat. Ia bahkan mengarang kitab qiraat yang bersumber dari Imam Syatbi. Uniknya, setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Menurut riwayat, selama belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar bersama 3 orang lainnya, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Abdul Rahman Masri, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbul hasratnya untuk kembali ke kampung halaman. Sebelum sampai di tanah kelahirannya, Syekh Arsyad singgah di Jakarta. Ia menginap di rumah salah seorang temannya waktu belajar di Mekah. Bahkan, menurut kisahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sempat memberikan petunjuk arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan. Ramadan 1986 Hijriah bertepatan dengan 1772 Masehi. Syekh Arsyad tiba di kampung halamannya di Martapura, pusat kerajaan Banjar itu. Masa itu, Raja Banjar Sultan Tamjidillah menyambut kedatangannya dengan upacara adat kebesarannya. Segenap rakyat mengeluk-eluknya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, tidak hanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren lengkap sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya, tapi juga berdakwah dengan mengadakan pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Lebih 40 tahun Syekh Arsyad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya. Sebelum maut menyebutnya, dia meninggal pada 1812 Masehi di usia 105 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalapayan bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah, tempat istrinya Bujat dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari. Namun karena saat meninggal air sedang surut, maka ia dikebumikan Kalapayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan, di daerah yang terletak sekitar 56 km dari kota Banjarmasin. Itulah jasad Datuk Kelapanya, panggilan lain anak cerdas kelahiran Lok Gabang, ini dikebumikan. Sabil Muhtadin, alasan utama penulis kitab ini oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena adanya kesulitan umat Islam Banjar
dalam memahami kitab-kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Arab. Dari berbagai buku fikih yang ada, salah satunya adalah kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amir al-Din. Jalan bagi orang yang mendapat petunjuk agar menjadi faqih alim dalam urusan agama. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih bagi masyarakat Melayu. Kitab ini ditulis setelah Syekh Muhammad Arsyad mempelajari kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama terdahulu, seperti kitab Nihayah Al-Muhtaz yang ditulis oleh Syekh Al-Jamal Al-Ramli, kitab Syarh Mihnat oleh Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, kitab Mughni oleh Syekh Khatib Syarbini, kitab Tuhfah Al-Muhtaz karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Mir'atul Atulab dan Syekh Abdurrahuf Al-Singkili, dan kitab Syirat Al-Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raniri. Demikian presentasi dari kelompok 6 kelas 9H. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.